Selamat pagi pemirsa. Penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total di DKI Jakarta adalah keniscayaan. Publik tidak perlu menunggu runtuhnya sistem kesehatan akibat jumlah pasien yang membludak hingga fasilitas kesehatan penuh. Dampak dari laju penyebaran virus COVID-19 yang tidak dapat dikendalikan. Penerapan kembali PSBB menjadi rem yang dibutuhkan ketika penambahan kasus sudah ibarat kereta cepat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 11 September 2020 dengan tema kembali ke PSBB total bersama saya Leonard Tamosir, dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 9900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Masih terus pakai masker Bang? Ya, harus. Harus terus pakai masker ya? Harus terus pakai masker. Karena memang itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menghambat dan menularkan. Betul. Kita akan bahas bagaimana soal PSBB ini karena ini saya yakin pemirsa sedang memikirkan bagaimana dampaknya bagi kita semua. Tapi sebelumnya Bang Don, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, headline Media Indonesia hari ini, PSBB di DKI butuh sinergi. Kalau kita lihat di koran ini, Bang Don dan pemirsa, ini adalah gambar Wisma Atlet di malam hari yang semua lampu menyala penuh. Betul. Dan rupanya memang sudah penuh. Bagaimana nih Bang? Iya, sudah penuh dan kemudian ada ambulans. Iya. Dan sekarang ambulans ini hanya mewakili sekian ambulans yang kalau Leo jalan keliling kota Jakarta ini selalu banyak yang hilir mudik. Artinya apa? Ini sebetulnya lampu merah atau alarm yang mengingatkan kita bahwa penularan COVID-19 ini makin tinggi gitu. Tetapi ya pilihannya kemudian PSBB di DKI butuh sinergi. Kata kuncinya sinergi sebetulnya. Sinergi dengan siapa sebetulnya? Ya, DKI tidak bisa jalan sendiri. Oh. Dia harus berjalan bersama pemerintah pusat dan berbagai instansi lainnya gitu. Dan itu salah satu-satunya pilihan untuk membuat pertanyaan kita, apakah PSBB ini akan total atau mestinya parsial, kira-kira gitu ya. Baik. Gitu. Itu nanti juga akan kita bahas lebih lanjut di editorial ya, Bang Don dan pemirsa. Kita akan beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Pemirsa, Anda bisa lihat terkait juga dengan dampak COVID-19 ini, Bang Don. Subsidi upah pekerja berlanjut hingga 2021. Betul. Ini maksudnya masih sampai akhir tahun depan atau seperti apa Bang? Ya, sebetulnya kan pemulihan ekonomi tidak akan tiba-tiba jalan. Yeah. Perusahaan-perusahaan itu juga tidak tiba-tiba begitu langsung misalnya akan ketemu vaksin, langsung kemudian ngegas jadi. Gitu. Butuh waktu ya? Butuh waktu, dan saya yakin kebijakan ini kebijakan yang justru sangat afirmatif dan sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan terutama oleh masyarakat kita yang menerima gaji atau salary yang kecil di bawah 5 juta. Dan bahkan kalau mungkin itu diperluas. Kalau kita melihat kemudian pertanyaan banyak orang, Bang, seberapa kuat negara ini memberikan bantuan atau subsidi seperti ini? Karena kan di saat bersamaan ketika kegiatan ekonomi melambat, penerimaan negara pun otomatis turun drastis, Bang. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik, Leo. Tetapi kita tahu bahwa pemerintah pasti mengambil jalan atau mengambil langkah untuk mendapatkan dana. Dana itu bisa bermacam-macam caranya, apakah dengan pinjaman, apakah dengan menerbitkan surat utang dan seterusnya yang kemudian membuat dia punya dana untuk membantu. Karena pilihannya juga kalau tidak begitu kita akan mundur jauh ke belakang. Betul. Nah, sekarang rasanya biasa itu berutang untuk kemudian bisa kita sustain. Gitu. Melanjutkan ya. Kita harapkan itu terjadi. Kita ke editorial pemirsa. Judulnya pada pagi ini adalah kembali ke PSBB total. Kemarin atau 2 hari yang lalu ya Bang? Kemarin ya? 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu. Diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bahwa karena melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Jakarta, maka kemudian Jakarta kembali ke PSBB total mulai hari Senin. Ini banyak orang yang langsung bertanya-tanya, apa dampaknya kepada kesehatan? Itu satu Bang. Betul. Lalu yang kedua, dampaknya kepada ekonomi. Bagaimana Bang? Betul. Ya, kita kan sudah lihat bagaimana reaksi para pelaku ekonomi kan. Leo yang menjadi wartawan senior di soal pasar modal atau ekonomi tahu bagaimana paniknya pasar. Kemarin indeks harga saham gabungan turun 5%. Bang. Saya kira kalau kita menelpon para pengusaha sekarang ini juga mereka pasti panik dengan cerita ini. Lalu kemudian reaksi netizen juga yang menurut saya genuine ya. Oh, kalau kita PSBB
nanti kalau saya apakah masih mungkin saya bekerja atau saya harus dirumahkan atau bagaimana begitu. Itu hal-hal yang menurut saya Pemda DKI harus pikirkan dan mempertimbangkan kembali apakah betul hari Senin ini menerapkan PSBB total. Atau justru harus menjadi kalau di beberapa tempat itu adalah menerapkan pembatasan skala mikro gitu kira-kira. Di daerah-daerah lokal. Karena DKI juga pernah mengenal itu sebetulnya, cuma apakah itu jalan atau tidak. Intinya begini, banyak pandangan yang mengatakan lakukan PSBB skala mikro, tetapi sehingga kotanya tetap jalan, kira-kira begitu. Jadi tetap hidup, ekonomi bisa hidup. Ya kita lihat lebih jauh mungkin nanti setelah kita diskusi lebih dalam, seberapa mungkin gitu. Baik, kita akan ikuti saja editorial Media untuk hari ini, Jumat 11 September 2020, kembali ke PSBB total. Kembali ke PSBB total. Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total di DKI Jakarta mulai Senin 14 September memang keniscayaan. Inilah rem yang dibutuhkan ketika penambahan kasus sudah ibarat kereta cepat. Jakarta kembali kebijakan PSBB total karena 5 kali PSBB transisi tidak efektif. Pertimbangan kebijakan itu sangat rasional, yaitu didasari pada angka kematian, angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi, dan keterisian tempat tidur di ruang ICU. Pada 6 September DKI mencetak rekor kedua penambahan kasus COVID-19 yakni 1.176 kasus. Rekor tertinggi pertama baru terjadi 3 hari sebelumnya yakni dengan penambahan 1.359 kasus. Kita semua harus cemas, bahkan ngeri dengan hal itu sebab penambahan kasus yang menggila itulah yang lalu membuat kapasitas rumah sakit mencapai 90% yang artinya berbahaya sekali. Kapasitas itu membawa rumah sakit dan sumber dayanya mendekati kolaps. Hasilnya bukan saja semakin banyak korban tenaga kesehatan, tetapi otomatis juga semakin banyak pasien tidak tertangani. Jika sudah begitu, si sakit hanya diserahkan kepada hukum alam. Namun tidak sesederhana bahwa yang kuat yang bertahan sebab pada prosesnya ia juga bisa menjadi penyebar virus. Segala skenario buruk itulah yang seserius mungkin harus kita hindari. Namun, kita di sini tentunya bukan hanya Jakarta. Ibarat kereta cepat tadi, laju perekonomian dan sosial selama ini memang Jakarta di kepala gerbong dan daerah-daerah penyangga sebagai gerbong penyokongnya. Pada 2017 saja, jumlah pekerja asal Bodetabek di Jakarta mencapai 4,4 juta jiwa. Dengan begitu, rem PSBB jelas tidak efektif jika hanya dijalankan oleh Jakarta. Seperti dijelaskan para ahli epidemiologi, PSBB di hanya satu daerah bisa menyebabkan efek pingpong. Saat PSBB berakhir, kasus penularan bisa tinggi lagi karena efek dari laju kasus di daerah yang tidak menerapkan pembatasan sosial. Sebab itulah kita mendorong kepala-kepala daerah penyangga untuk membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan PSBB DKI Jakarta dan tentunya juga dimulai Senin nanti. Soal penamaan kebijakan tersebut tentulah sama sekali bukan soal. Yang terpenting ialah membatasi pergerakan masyarakat secara nyata di lapangan. Imbauan penggunaan masker harus diakui tidak lagi banyak menolong ketika pergerakan sudah tinggi hingga jaga jarak pun mustahil diterapkan. Namun, tidak hanya kepala daerah penyangga, pemerintah pusat juga patut bersinergi dengan kebijakan Gubernur DKI. Pemerintah pusat tidak semestinya membuat pernyataan yang justru melemahkan kebijakan PSBB itu dan menciptakan kebingungan di masyarakat. Patut dikritisi kebijakan pusat yang tetap menginginkan sebagian besar kegiatan perkantoran akan berlangsung melalui kebijakan flexible working hours. Pernyataan itu jelas-jelas menjadi celah pelemahan PSBB karena dapat ditafsirkan beragam oleh para pemilik perusahaan. Pemerintah mesti menyadari pernyataan dan sikap seperti itulah yang lebih membahayakan ketimbang pelanggaran-pelanggaran rakyat. Pernyataan seperti itu pula yang membuat usaha penegakan sanksi di lapangan seperti macan ompong.
Tidak akan berhasil segala upaya penertiban di lapangan ketika para pemilik usaha justru terus diberi fleksibilitas operasional. Pada akhirnya kebijakan fleksibel macam inilah yang membuat rakyat harus berjibaku berdesakan di perjalanan. PSBB total yang menerapkan secara konsisten kebijakan bekerja dari rumah, beribadah di rumah dan belajar dari rumah patut didukung. Tujuannya agar pengendalian kegiatan sosial ataupun usaha tidak menyebabkan penularan. Harus tegas dikatakan bahwa PSBB total menempatkan keselamatan nyawa manusia di atas segalanya. Penerapan PSBB transisi yang ditandai dengan relaksasi di segala bidang ternyata hanya membawa masalah. Jauh lebih masalah lagi jika tidak ada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kita juga harus melihat bahwa gas dan rem ini kalau di gas atau di rem mendadak, itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dan confident daripada publik, karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental, tetapi juga ada faktor sentimen, terutama untuk di sektor capital market. Itu yang kita baru saja dengar dan kemarin sudah disampaikan oleh para pejabat terkait. Bang Don, kalau melihat satu sisi bahwa memang kondisi penyebaran COVID di Jakarta begitu rupa sekarang, relatif tidak terkendali, memang benar yang harus dilakukan adalah langsung mengerem rem darurat. Tapi tadi Pak Airlangga juga dari Satgas Penanganan COVID mengatakan bahwa harus dipikirkan dampak-dampak selanjutnya. Pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian hari Senin ini kita asumsikan tetap kembali ke PSBB total, apa adanya seperti PSBB yang lalu, dampaknya kepada kesehatan dan kepada ekonomi seperti apa? Sebelum menjawab itu, Leo, saya ingin menyampaikan catatan dulu. Kalau kita mendengar Pak Anies, Gubernur DKI, lalu kemudian mendengar Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga Ketua Gugus Tugas Nasional untuk COVID-19 ini, kita ingin menyampaikan kritik. Jangan mengirim sinyal yang membingungkan kepada publik. Kita bingung itu dengan... karena satunya bilang akan menarik rem darurat, satunya bilang kira-kira begini, jangan. Gitu. Kalau kita lihat itu, menuju hari Senin menurut saya mereka duduk baik-baiklah. Seperti apa baiknya, sehingga pada hari Senin itu sebelum gubernur memutuskan, ada langkah yang sama antara pusat dan daerah. Ini kan soal koordinasi yang tempatnya tidak berjauhan. DKI betul mengeluh bahwa ini penularannya tinggi gitu. Tapi ini kan cerita karena testingnya juga tinggi. Mortality rate di DKI sebetulnya menggembirakan dalam pengertian ini tetap berita duka tentu, tetapi itu di bawah standar WHO, di bawah patokan WHO yang 3%. Angka kematian maksudnya karena COVID ini. Cuman angka positivity rate-nya lebih tinggi secara nasional karena testing yang besar. Sebetulnya kalau kita lihat situasi seperti ini, ya apakah perlu PSBB atau kita harus menekan angka kematian makin rendah. Artinya DKI sebetulnya sudah belajar dan sudah memperlihatkan prestasi bahwa sebetulnya bisa nih. Kalau bisa jadi 1%, kemudian turun makin rendah, itu berarti sebuah prestasi yang bagus. Karena itu kemudian pertanyaan apa perlu PSBB gitu. Nah, kemudian pemerintah pusat, ya sebetulnya juga kalau Gubernur DKI mengatakan begitu, sebetulnya kan sederhana. Anies bilang kita bisa kekurangan rumah sakit karena bed occupancy ratio-nya itu sudah mendekati atau bahkan di atas ketentuan WHO yang 60%. Artinya bednya makin kurang gitu. Sementara orang yang harus dirawat makin banyak. Oke, pemerintah pusat mau apa gitu? Apa yang bisa dibantu? Nah, Anies juga kalau misalnya, kan problem yang selama ini terjadi kan soal pendisiplinan publik. Kalau soal pendisiplinan, apakah kita lihat opportunity untuk menggunakan polisi, untuk memanfaatkan TNI, kemudian Satpol PP, untuk kemudian melakukan razia dan melakukan pendisiplinan lebih daripada biasanya. Tidak biasa. Apakah itu sudah jalan? Kalau klasternya kantor, apakah kantornya betul-betul sudah masif disidak misalnya, atau diperiksa gitu. Kalau klasternya di angkutan umum, apakah
kita sudah jalan seperti itu? Kalau klasternya di tempat di tempat ibadah, apakah itu sudah jalan? Ini kan hal-hal yang kita lihat paling tidak lewat gambar-gambar yang kita tayangkan atau lewat gambar-gambar yang teman-teman cari, Leo, itu tidak terlihat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kan selalu pilihan itu apakah ekonomi atau kesehatan? Tentu saja orang akan memilih kesehatan. Keselamatan itu lebih penting. Tetapi kita ini kan diajak untuk naik kelas, bekerja lebih keras. Ya sehat, ya produktif. Artinya challenge-nya itu lebih besar. Nah, kalau challenge-nya lebih besar, you tidak bisa jalan sendiri. Kalau kita mau sehat, itu harus bekerja sama. Dan itu sesuatu yang tidak sulit sebetulnya untuk bisa dilakukan. Gitu. Pertanyaannya begini, Bang. Karena ini kan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan sudah mengumumkan. Dan di saat bersamaan, kalau kita melihat daerah-daerah penyangga, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor, itu masih belum memutuskan. Walaupun kemarin kita, kalau tidak salah dengar, Bupati Bekasi mengatakan tidak akan seketat Jakarta. Dia melakukan pembatasan sosial berskala mikro. Itu dia. Nah, ini kan pertanyaannya apakah efektif hanya misalnya kalau Senin sudah mulai diberlakukan PSBB total, kalau kemudian orang-orang yang bekerja di Jakarta tinggal dari daerah-daerah penyangga ini kan jadi pertanyaannya nanti jangan-jangan jadi seperti bola pingpong begitu kan, Jakarta aman tapi penyangganya tidak. Itu betul, karena memang ini kan sangat khas ya. Makanya tadi kita bilang, Jakarta itu nggak bisa jalan sendiri. Karena daerah-daerah penyangga ini sangat besar dan sangat berpengaruh juga untuk Jakarta. Bisa memberi kehidupan ke Jakarta, bisa juga menjadi masalah untuk Jakarta. Karena kemudian soal-soal kesehatan ini. Makanya kembali lagi bahwa tidak ada pilihan, duduk bersama-sama. Untuk bisa menyelesaikan ini kan, poin kita kan untuk kepentingan umum. Kalau baik untuk kepentingan umum untuk duduk sama-sama, duduklah. Kalau duduk sama-sama kemudian kira-kira apakah hasilnya misalnya PSBB total yang sudah diputuskan itu diubah menjadi PSBB apa, atau misalnya mungkinkah misalnya dibatalkan, atau apa kira-kira hasil yang bisa diharapkan, Bang? Kita tidak bisa menduga-duga, Leo, tetapi kan angka itu kan jelas. Mortality rate-nya jelas, positivity rate-nya jelas, BOR atau bed occupancy ratio-nya jelas. Dan orang bisa lihat soal pasti ada evaluasi ketika PSBB pertama kan, apa masalahnya dan kemudian apa yang harus bisa dijalankan. Dan menurut saya semua dibuka di atas meja, dibicarakan, lalu kemudian kita harus menempuh jalan ini. Nggak usah ngotot. Toh ujung-ujungnya kita kan kalau bisa bagaimana rakyat itu selamat dari situasi ini sambil menunggu vaksin yang masih akan lebih jauh gitu. Ya kita harus effortnya effort bersama gitu. Beberapa orang bertanya juga begini, Bang Don, sama seperti analogi kendaraan begitu, rem tangan atau rem darurat sudah kita tarik, ternyata rem daruratnya pun blong begitu. Apakah kemudian rem darurat sudah ditarik itu otomatis membuat angka COVID-nya turun? Kalau misalnya ternyata tidak juga, apa dampaknya? Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Don. Dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, sebelum kita lanjutkan, Bang, kita coba dengarkan dulu Bang, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Don. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Pak. Singkat padat saja, Pak. Silakan, Pak Nugroho. Jakarta ini wajah Indonesia, Pak. Metropolitan. Dengan kompleksitasnya. Dan terutama dalam kota metropolitan itu adalah transportasi, Pak. Menghadapi masalah hidup, COVID dan ekonomi yang ruwet ini, Pak. Ini sopir-sopir Jakarta itu terkenal itu dulu sopir metro, Pak, namanya. Oke. Jadi dia ngebut cari restoran seenaknya, ngerem mendadak, ngegas mendadak, bencana yang terjadi, Pak. Saya melihat gubernur kita ini sebagai supir kayaknya kurang handal. Yang kedua, ini pemerintah pusat harus mengatur dengan aturan yang jelas supaya supir-supir metro itu tidak kurang ajar, Pak. Nggak apa-apa. Kalau tidak, maka rusak Indonesia ini, Pak. Jadi kalau kita melihat Pak Nugroho, Anda setuju atau tidak dengan PSBB total ini, Pak? Begini, Pak.
ini soal total dan tidak total ini pertimbangannya ya sopir tadi, Pak. Kalau sebenarnya kemarin dia tuh jalannya teratur menurut aturan dan menurut rambu-rambu lalu lintas, ya nggak mungkin nabrak-nabrak, Pak, nggak boleh ngerem. Tapi kalau sekarang karena sudah ngebut lalu tiba-tiba sekarang ada orang naik becak lewat direm, ya ini bencana, Pak, namanya. Baik. Jadi yang harus disinkronisasi satu, Pak. Harus ada sinkronisasi. Yang paling utama adalah menyelamatkan bangsa, Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Kita sudah menangkap, Pak, dengan analogi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Ishar di Cilegon, Banten. Pak Ishar, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo, Pak Don. Selamat pagi, Pak Ishar. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak? Ya begini, saya terus terang saja sampai sekarang ini sangat khawatir ya. Menurut saya apa yang kita lakukan 6 bulan terakhir ini tidak efektif, kurang efektif. Ya. Sepertinya masyarakat itu apapun yang diomongkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah udah nggak peduli, terserah amat gitu ya kan. Ya. Nah sekarang menurut saya perlu dilakukan dicari formula baru, ya formula yang betul-betul efektif, gitu, yang betul-betul efektif, tegas, terukur, gitu ya. Jangan seperti yang dibilang tadi oleh editorial bahwa ada yang membuat orang berpikir macam-macam, gitu ya, tidak tegas, tidak terukur apa yang dimaksud dengan aturan itu, gitu ya. Jadi kemudian yang terakhir itu koordinasi yang seperti yang diomongkan oleh yang pembicara pertama itu sangat penting ya, ketegasan antara pusat dan daerah itu harus betul-betul terkoordinir sama sinkron gitu. Jangan seolah-olah bertentangan satu sama lain gitu ya. Oke. Baik, ya, terima kasih. Kemudian oke. Terima kasih Pak Ishar di Cilegon, Banten. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ishar ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lenas, Pak Gilbert dan Bosco. Kita prihatin dengan situasi Jakarta khususnya, Indonesia pada umumnya. Jakarta ada peningkatan. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan, carilah akar permasalahannya apa. Kalau selama ini kan dianggap masyarakatnya tidak disiplin. Gunakan perangkat pemerintahan yang paling bawah. Misalnya kalau di kampung-kampung ada linmas, gunakan linmas untuk menertibkan orang, manfaatkan mereka, beri honor mereka, supaya rakyat itu bergeraknya tidak sebebas seperti yang diadakan sekarang. Dan juga yang kedua, seperti yang beberapa penelpon mengatakan, adakan koordinasi yang baik antara pusat daerah dengan daerah-daerah penyangga. Ambillah keputusan yang sudah dipikirkan dengan secara matang. Semakin banyak yang berpikir, semakin sempurna hasilnya. Jangan one man show, jangan berbuat blunder. Terlalu banyak rakyat dikorbankan. Saya ingat kasus banjir itu Anies itu blunder karena one man show. Nah sekarang jangan lagi lakukan yang begini seolah-olah dia yang terbaik. Koordinasilah dengan atasan, koordinasi dengan samping-samping, koordinasi dengan bawah. Itu gunakan, jangan one man show. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat. Pak Adrian, selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak Adrian. Sudah siap Pak untuk menghadapi PSBB total di Jakarta hari Senin pekan depan? Ya, itu kan kalau buat saya itu hanya masalah bahasa ya. Dari PSBB sih ya PSBB. Cuman memang ada yang dikondorkan, ada yang tidak. Cuman ini problemnya ada efek dramatis gitu. Jadi Gubernur DKI ini memainkan efek dramatis gitu. Efek dramatis kenapa Pak? Iya, entah dia sudah koordinasi atau tidak, tapi efek dramatis itulah yang orang tidak suka gitu. Oh, oke. Drama gitu, jadi kayak seperti bermain drama gitu. Wah ini kita harus tarik rem darurat, karena itu DKI itu terkait dengan daerah-daerah penyangga, jangan lupa. Dan kami di Bekasi juga sudah paham problemnya di mana gitu di Kota Bekasi. Nah, Pak Adrian, tapi kalau melihat angka penyebaran COVID di Jakarta kan memang meningkat sebegitu rupa Pak, termasuk kemudian sampai meninggal. Ini kan merupakan langkah darurat yang harus dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang di Jakarta. Berarti bagus kan Pak Adrian? Tidak mempermasalahkan PSBB-nya ya. Oh oke. Cuman caranya dia mengambil keputusan itu penuh dengan efek dramatis, sehingga banyak orang yang tidak suka. Termasuk menteri gitu. Efek dramatis ini yang berbahaya gitu, karena orang akan menjadi dispute. Akan menjadi dispute karena ini kebijakan publik yang terkait dengan pusat, daerah dan daerah penyangga. Sekarang saya bertanya, apakah selama ini Gubernur DKI itu tahu masalahnya ada di mana? Saya rasa tidak.
Masalah di DKI itu menurut kami itu adalah di klaster perumahan. Di klaster perumahan, dan dia bisa ambil contoh seperti di Jawa Barat, di daerah-daerah Jawa Timur, di Jawa Tengah yang mampu mengontrol wilayah-wilayahnya sendiri-sendiri dalam skala mikro. Harus ada koordinasi. Terima kasih Pak Adrian di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Para pemirsa kelihatannya mempertanyakan caranya, Bang Don, untuk ketika pemerintah Jakarta memutuskan akan kembali ke PSBB total. Banyak yang mempertanyakan yang tadi seperti Bang Don pertanyakan juga, apakah sudah dimaksimalkan langkah-langkah sebelum menuju PSBB total itu? Bagaimana, Bang? Iya, tadi kan saya bilang bahwa masih banyak peluang untuk membuat daya jangkit, daya tular maupun mortality rate itu bisa berkurang. Itu di DKI. Tadi kan banyak mereka, dari antara mereka kan soal koordinasi. Kedua, soal pendisiplinan. Betul. Ketiga, apakah misalnya pembatasan skala untuk skala mikro itu sudah bisa jalan? Di Jawa Timur itu ada Kampung Tangguh. Di Bekasi kita lihat juga ada skala mikro yang mereka terapkan. Di Bogor juga sekarang ada jam malam. Artinya ini kelihatannya hal-hal yang tidak mengganggu kegiatan ekonomi. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya, apakah Gubernur DKI menjalankan itu? Saya kebetulan bersama sejumlah pimpinan media Zoom dengan beliau atau Gubernur Anies kira-kira hampir 3 atau 4 minggu yang lalu gitu. Kita lihat memang semua pelaksanaannya itu oke gitu. Semua indikator di DKI itu oke gitu. Lalu kemudian kita lihat, oh memang daya tular yang positivity rate yang tinggi itu karena testingnya tinggi. Misalnya sekarang DKI itu 13,2%. WHO mengatakan harus di bawah 5%. Indonesia itu 12,36% positivity rate-nya. Tetapi mortality rate-nya DKI itu 2,7%. WHO menetapkan 3%, sementara nasional 4,0%. Not bad. Sebetulnya kalau ini tetap bisa dijalankan dan kemudian bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membuat mortality rate-nya bisa lebih rendah, daya jangkitnya juga bisa lebih rendah, gitu. Mungkin saja memang menjadi soal. Saya tidak tahu apakah saya harus mengaminkan apa yang dikatakan oleh Pak Edward tadi untuk jangan sampai ini soal dramatisasi untuk mengumumkan seperti ini. Tetapi menurut saya sih memang kan kembali duduk bersama, nggak ada susahnya. Jangan gengsi untuk duduk bersama. Betul itu ada kewenangan di gubernur, tetapi pemerintah pusat juga kan punya kalkulasi sendiri. Betul kesehatan nomor 1, tapi ekonomi juga harus jalan. Gitu. Jadi kan betul sudah kita bilang ya sehat, ya produktif. Dan untuk sehat dan produktif ini kita perlu 2 kali lipat langkahnya lebih tinggi dari dibanding bukan langkah biasa. Dan itu salah satunya itu harus sinkron, harus duduk bersama. DKI itu nggak ada sulit-sulitnya. Tadi kita bilang kalau kurang rumah sakit kan Erlangga bilang nanti kita bisa bantu untuk nambah kapasitasnya. Kalau apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa membuat itu bisa jalan dan kemudian untuk menekan mortality rate-nya itu bisa gitu loh, duduk bersama. Jangan kemudian semua orang jalan sendiri-sendiri dan kemudian kesannya itu seolah-olah mengambil gain politik gitu dalam kasus seperti itu. Sungguh mati, saya tidak bermaksud bahwa mereka mengambil itu, tapi kan boleh orang berkesan begitu. Dan kalau begitu caranya tahu nggak Leo? Nanti jalan sendiri, nanti sukses sendiri, puji sendiri gitu. Tapi kalau gagal, bukan saya. Situ yang lakukan membuat itu gagal. Saya yakin bukan itu sih Pak Bang yang dilakukan karena kita kan masih tahun 2020 masih 4 tahun kita lagi hanya kan. menyambung soal tadi soal drama kan. Pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian dari hari sekarang kita bicara hari Jumat sampai hari Senin, tidak ada yang berubah karena kita tadi usulkan duduk bersama itu. Kira-kira apa dampaknya kepada masyarakat keseluruhan? Kita kembali ke PSBB pertama. Kalau kita lihat itu kan banyak hal yang lumpuh. Banyak hal yang kemudian tidak jalan, ekonomi, kemudian mobilitas, itu benar pada saat itu gitu. Tetapi kemudian kan Pak Anies kan membuka PSBB transisi. Jadi beliau yang memulai, lalu kemudian kalau diakhiri dengan PSBB total lagi, kita juga akan lihat, you sudah bikin transisi. Transisi ini harus dievaluasi, apa yang kurang, yang harus bisa diselesaikan, kira-kira gitu kan. Tetapi kalau orang melihat bahwa itu memutar mundur jarum jam, ya jadi pusat tadi mempunyai soal seperti itu, masyarakat yang kemudian menelpon merasa punya persoalan lagi gitu, karena ini sudah mulai jalan. Kalau sudah jalan begini, apa sih yang harus dikoreksi? Kita tidak tahu. Kita kan cuma mengusulkan Leo supaya mereka duduk, supaya sebelum mengambil keputusan itu jangan sampai kemudian mengecewakan publik. Kita setuju bahwa kita harus bisa menekan angka kematian dan penularan COVID-19. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini benar-benar menyumbangkan untuk kebaikan bangsa kita ya, Bang Don. Terima kasih
sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Sama-sama, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, harus tegas dikatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa berjuang sendiri untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Daerah-daerah penyangga harus dilibatkan, percuma saja menerapkan PSBB total di ibu kota kalau daerah penyangga melonggarkannya. Selain itu, publik juga menantikan muruah negara yang mampu bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita sama-sama menjaga jarak, pakai masker, dan kemudian kita menerapkan protokol COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.